Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Ruang Presisi. Kali ini kita masih dalam seputar aplikasi ArcGIS ya. Di konten-konten sebelumnya kita telah menyaksikan dan mempraktekkan terkait dasar-dasar dari ArcGIS, baik itu yang pertama adalah pengenalan fitur-fitur ArcMap, kemudian pengenalan ArcCatalog, dan rektifikasi data citra, dan yang terakhir adalah digitasi on screen. Nah, di konten kali ini bukanlah dari dasar-dasar ArcGIS lagi, karena menurut gua dasar-dasar ArcGIS adalah 4 kategori yang gua sebutin tadi, yaitu pengenalan fitur ArcMap, kemudian pengenalan ArcCatalog, kemudian rektifikasi data raster, dan yang terakhir adalah digitasi on screen. Jadi kali ini gua mau menyampaikan atau mempraktekkan simbologi berdasarkan kategori data atribut dari sebuah layer atau shapefile ya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Nah, jadi di sini gue punya data cukup sederhana ya. Ini adalah data di desa. Ini adalah data-data desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Nah, dari data-data ini jika kita buka atribut tabelnya, di sini ada namanya stunted, wasting, underweight, dan gizi buruk. Nah, jadi kali di data ini isinya adalah penyampaian status gizi yang ada di Kecamatan Cigudeg. Nah, stunted ini adalah balita pendek, kemudian wasting adalah kekurangan balita yang kekurangan gizi, kemudian underweight adalah balita yang mengalami berat badan yang kurang, dan yang terakhir adalah gizi buruk. Dari beberapa desa yang ada di sini ada sekitar 15 desa, namun hanya ada beberapa desa aja yang dilakukan survei. Kebetulan di sini hanya 4 kategori, yakni stunted, wasting, underweight, dan gizi buruk. Dan yang desa-desa yang lain tidak dilakukan survei. Nah, nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai persen ya, persen. Oke, kita tutup tabelnya. Untuk lebih jelas kita buka di label, kita aktifkan label feature-nya. Kalau jika sudah kita aktifkan namun belum muncul label feature-nya, maka kita pilih properties, kemudian label. Nah, kemudian pada label field-nya ini kita pilih name object. Oke. Nah, ini nama-nama desanya maka akan muncul. Jadi jika label fitur ini kita nonaktifkan maka menghilang, tapi kalau kita aktifkan maka dia akan muncul. Oke, langsung kita coba praktekkan terkait simbologi. Kita buka properties lagi seperti tadi. Nah, kita pilih di menu simbologi. Nah, di sini adalah single symbol. Di feature ada single symbol, itu yang merupakan kita gunakan sekarang. Kemudian ada kategori. Nah, di kategori ini ada unique value. Nah, di unique value-nya ini misalkan kita mau menampilkan nama-nama desa berdasarkan warna. Nah, name object ini nama-nama desa. Kemudian add all value, terus ini nonaktifkan. Nah, ketika kita oke, maka dia masing-masing desa akan memiliki klasifikasi warna yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya kita coba yang lain. Misalkan ada, kita coba stunted atau balita pendek.
Nah, untuk warna yang orange ini memang ini tidak dilakukan survei, namun yang dilakukan survei hanya di Desa Banyu Asih, Banyuresmi, Banyuwangi, Wargajaya, Cigudeg, dan Surakarta. Jadi ini klasifikasi dan pewarnaan untuk balita yang pendek. Nah, warna hijau 2,1, kemudian warna biru 2,8 dan seterusnya. Kemudian kita buka lagi. Nah, selanjutnya di unique values and manifold. Nah, langsung kita contohkan, kita remove dulu. Nah, jadi ada draw kategori using unique value combining up to 3 field. Nah, jadi berdasarkan 3 kolom kita bisa nampilkan value dari 3 kolom. Contoh kita yang pertama, di value pertama adalah stunted, kemudian wasting, dan yang nomor 3 adalah underweight. Kita add value. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah nilai-nilainya, ini berdasarkan ini ya, sesuai dengan ini urutan ini. Yang 2,1 ini stunted, terus 4,6 ini adalah wasting, dan 4,2 ini adalah underweight. Nah, untuk color remnya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Contoh kita pakai color ini dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke. Nah, jadi untuk Banyu Asih warna ini ya 11,5, 8,14. Jadi 11,5 nya ini stuntednya, 8 ini adalah wasting, dan underweight nya ini adalah 14. Jadi seperti itu untuk kategori unique value manifold. Nah, kemudian di quantity. Nah, ini adalah menampilkan semacam gradasi warna ya. Misalkan kita contohkan untuk value-nya adalah stunted. Nah, kita dari klasifikasinya itu defaultnya itu adalah 5. Jadi diklasifikasi seperti ini, jadi 0 sampai 2,8%, 2,8% sampai 4,9, 4,9 sampai 6,9, dan sampai 11,5. Coba kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. 0 karena memang ini tidak dilakukan survei. Kemudian 0 sampai 2,8 hijau muda ya. Kemudian warna kuning ini 2,8% sampai 4,9%. Nah, jadi yang warna kuning ini mengalami banyak balita pendek sebesar 2,8 sampai 4,9%. Kemudian yang warna orange adalah mengalami balita pendek sebesar 4,9 sampai 6,9%, dan yang paling besar adalah bisa kita lihat yang warna merah adalah Desa Banyu Asih. Berarti ini menandakan Desa Banyu Asih banyak memiliki balita yang statusnya adalah balita pendek atau stunted. Nah, oke, kita coba yang kategori yang lain, graduate symbol. Nah, value-nya kita contohkan stunted. Nah, simbol size-nya 4:18. Nah, klasifikasinya coba kita bikin 5 aja. Ini bisa kita rubah, bisa kita buka 4. Nah, coba kita rubah 4 ya. Nah, oke. Nah, semakin besar simbologinya, berarti semakin banyak di desa tersebut mengalami stunted. Ini dalam bentuk ini ya, tampilan dalam bentuk graduate symbol. Nah, simbolnya ini bisa kita atur dan bisa rubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pakai segitiga misalkan. Nah, warnanya kita bikin yang jelas, misalkan merah misalkan ya.
Semakin besar segitiganya, maka menandakan semakin banyak balita yang mengalami stunted. Oke. Selanjutnya proporsional simbol. Nah, value-nya kita contohkan stunted aja. Nah, ini min value-nya seperti ini, max value-nya seperti ini. Coba number of simbolnya kita rubah 4 atau kita coba 3 dulu ya, hasilnya seperti apa. Nah, jadi stunted semakin kecil simbolnya maka semakin sedikit nilai stunted, semakin besar simbolnya maka semakin besar juga nilai stunted, sama seperti tadi ya, hampir sama lah. Namun dia pakai proporsional simbol. Coba kita rubah proporsional simbolnya menjadi bulat merah. Nah, seperti ini. Terlihat di gambar bahwa semakin besar bulatan merah ini berarti semakin banyak nilai stuntednya. Karena ini ada beberapa yang besarnya kemungkinan terlihat sama ya. Jadi klasifikasinya biar lebih beragam, kita buat 5 klasifikasi. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah dot density. Nah, kita masukkan stunted aja. Jadi nanti ini semakin banyak titik-titik yang ada di suatu wilayah atau di sini administrasinya desa, maka berarti semakin banyak pula persentase status gizinya. Oke. Nah, dimana yang paling banyak adalah tetap desa Banyuasih. Lanjut di chart. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk grafik ya. Ini kita coba pie, kita tiga-tiganya ya, atau 4 aja. Nah, ada stunted, wasting, underweight, gizi buruk. Coba kita oke. Nah, jadi bisa menampilkan diagram seperti ini dalam bentuk pie. Kemudian bar atau kolom sama, kita 4-4-nya kita masukin. Color scheme-nya bisa kita rubah-rubah pakai gradasi warna. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari sini diagramnya itu yang paling banyak itu adalah di desa Banyuasih, baik itu stunted, wasting, underweight, kemudian dan gizi buruk. Yang paling banyak tetap desa Banyuasih. Oke, selanjutnya stack ya, stack. Oke. Ini menampilkan seperti dalam satu diagram, namun di sini terdiri dari beberapa kategori. Tetap Banyuasih yang paling banyak. Oke, untuk multiple atribut ini, jika atributnya memang memiliki data yang kompleks, maka bisa ya kita menggunakan multiple atribut ini. Untuk yang data sederhana ini kurang pas menggunakan multiple atribut. Nah, jadi untuk simbologi sederhana bisa kita tampilkan seperti yang sudah dipraktekkan barusan. Jadi untuk simbologi ini kita bisa menampilkan data sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi yang ditampilkan di peta itu seperti apa,
itu bisa kita gunakan dengan menu simbologi itu. Bahkan dari data yang kompleks pun bisa kita sederhanakan ya. Contoh, jadi di sini kita gunakan contoh, coba kita buat baru lagi. Nah, ini cukup kompleks datanya. Nah, di sini ada yang namanya kinem. Kinem ini adalah penggunaan tanah ya. Ini adalah penggunaan tanah. Coba kita klasifikasikan simbologinya berdasarkan penggunaan tanah. Properties, simbologi, kategori. Kita pakai kategori unique values. Kemudian kinem 25. Oke. Nah, contohnya seperti ini untuk data yang kompleks. Kemudian kita coba lagi. Nah, untuk unique value many, misalkan dari QNAME, kemudian kita pengen menampilkan luas. Nah, mengapa di sini sangat banyak sekali? Jadi nggak mungkin kalau informasi yang ditampilkan harus sebanyak ini ya. Misalkan untuk hutan belukar aja menampilkan sangat banyak. Coba kita oke. Maka di sini akan sangat banyak sekali. Misalkan hutan belukar, kemudian ini adalah luasnya. Ini penggunaan, ini luasnya. Nah, ini karena sesuai yang gua katakan tadi. Jadi simbologi ini jika kita pengen menampilkan apa yang kita inginkan ya kita bisa editing data tersebut. Misalkan di sini setiap data yang ada di sini, karena misalkan contoh ini hutan belukar ya, datanya kan ada banyak sekali. Nah, gimana caranya data hutan belukar ini dijadikan menjadi satu data sehingga memiliki satu luas. Nah, jadi nanti setiap penggunaan tanah cukup memiliki satu luas. Nah, jadi gua contohnya seperti ini. Gimana sih caranya? Pertama kita select by attribute dulu. Select by attribute. Kemudian kita pilih QNAME. Kemudian sama dengan get unique value. Di sini ada hutan belukar. Nah, jadi ini hutan khusus penggunaan tanah hutan belukar sudah kita select. Nah, kemudian selanjutnya di menu editor kita pilih start editing. Nah, setelah start editing, biar ini nggak berat, simbologinya kita sederhanakan aja, karena jika terlalu kompleks gini nanti cukup berat. Nah, kita pakai sederhana ini aja. Nah, jadi ini adalah hutan belukar yang sudah kita select. Nah, kemudian tadi udah kita start editing, kita pilih merge. Oke. Jadi nanti menjadi satu data. Harusnya di sini hutan belukar ada banyak nih. Misalkan contoh kayak hutan lebat ini ada banyak sekali kan. Nah, nanti untuk luasnya kita perbarui lagi. Oke, selanjutnya misalkan kita contoh hutan lebat ya. Contoh hutan lebat, ini adalah hutan lebat. Tadi untuk hutan belukar belum kita kasih contoh untuk total luasnya. Misalkan ini kita coba di show selected record, luasnya kita jadi statiknya adalah total luasnya adalah 15489. Ini sebagai contoh aja ya.
benar enggak nanti luasnya. Oke. Oke, coba kita select by atribut terlebih dahulu. Kita ulangin lagi ya, select by atribut terlebih dahulu. Pertama adalah yang ini dihapus, diganti hutan lebat. Oke, setelah itu pilih merge. Nah, untuk luasnya coba kita calculate geometri menggunakan hektar. Karena ini adalah hektar, maka kita menggunakan hektar. 15489,094. Ya, 15489,094. 15489,094 berarti udah benar ya. Itu sebagai pengujian aja, pengujian sederhana aja. Nah, lakukan hal yang sama sampai keseluruhan data itu sesuai dengan penggunaannya itu menjadi masing-masing satu. Oke, setelah selesai kita merge masing-masing setiap penggunaan lahan, selanjutnya kita coba kita calculate geometri dulu nilai luasnya. Oke, yes. Kemudian kita pilih hektar. Oke. Nah, ini nilai hektarnya jadi banyak ya. Nah, ini udah masuk ke setiap masing-masing penggunaan lahannya. Jadi yang tadinya sangat banyak, data tersebut menjadi sedikit. Oke, langsung di properties, di kategori unique value, kemudian kita pilih qname 25, kemudian kita pilih luas, add value symbol. Nah, maka tampilan luasnya sudah sesuai apa yang kita inginkan ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti ini kalau misalkan kita layout kemudian kita terapkan di legenda, setiap penggunaan tanah yang ada di peta itu memiliki nilai luasnya masing-masing. Nah, jadi simbologi itu tergantung apa yang kita inginkan yang ditampilkan di peta itu apa gitu ya. Oke, sebenarnya bisa aja kita menggunakan dalam bentuk report. Jadi dari data ini dan luas ini bisa kita sederhanakan menjadi dalam bentuk laporan. Nah, jadi kita buka table, kemudian kita pilih report, grid report. Nah, apa yang kita masukin? Yang pertama adalah penggunaan tanahnya, kemudian luasnya. Oke. Next, langsung finish. Nah, aku UTM ini karena ini adalah nama ininya, nama apa? Nama save filenya, kemudian ini nama penggunaan tanahnya. Bisa kita bikin report seperti ini. Oke, mungkin untuk praktek simbologi cukup sampai di sini dulu. Tunggu konten-konten gue yang selanjutnya. Tonton terus
Jangan lupa like and subscribe dan juga komen jika ada yang mau ditanyakan. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.